Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Kemudian tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan bagi kita untuk belajar menyelesaikan kitab ini, kitab Syarah Ajrumiyah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan dimudahkan pula kita dalam memahami pelajaran dan bisa kita manfaatkan untuk mengkaji sebagai alat bantu memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masuk ke tawabi, masih membahas naat . Silakan dibuka di bab naat. Masih membahas naat. Sudah ketemu di paragraf idza qulta anta qaimun tukhatibu rajulan ismuhu Ali bin Abdullah law ataita bizahir taqulu Ali bin. Jadi masih membahas tentang apa di sini? Membahas tentang dhamir Dibahas naat, kemudian disinggung tentang isim ma'rifah, dan isim ma'rifah ada 5. Kemudian baru membahas isim ma'rifah yang pertama yaitu dhamir. Kita bahas melanjutkan tentang dhamir, bagian dari isim ma'rifah. Bahkan isim ma'rifah yang pertama adalah dhamir menurut Ibnu Ajurrum. Qala Asy'ari rahimahullahu taala, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, idza qulta anta qaimun, jika kamu mengatakan anta qaimun menggunakan anta, menggunakan dhamir mukhatabah, orang kedua, itu artinya tukhatibu rajulan. Sama saja kalau kamu bilang anta qaimun, berarti kamu sedang berbicara dengan seseorang, seseorang rajulan, namanya ismuhu Ali, misalkan, ini misalkan saja, namanya Ali bin Abdullah misalkan. Jadi kamu lagi bicara nih sama orang namanya Ali bin Abdullah. Lau ataita bizahiri taqulu. Jadi aslinya Ali bin Abdullah qaimun gitu aslinya. Terus diganti dengan dhamir anta qaimun. Andai ataita bi, atabi artinya bukan datang tapi membawa Atabi atau ja'abi itu maknanya membawa atau makna semisal itu. Lau ataita bizahiri taqulu, andai kamu bawakan nama zahirnya, nama aslinya. Taqulu contohnya Ali bin Abdullah qaimun, ayyuhuma ahsaru, apakah ini kalimat yang ringkas? Tentu jawabannya apa? Tidak. Apakah ini lebih ringkas anta qaimun daripada anta qaimun? Jawabannya tentu tidak. Anta qaimun lebih akhsar, lebih ikhtisar, lebih pendek. Wa ayyuhuma abyanu awdahu, mana kedua dari keduanya? Tadi berarti pertanyaan Ayyuhuma akhsaru, itu pertanyaan. Mana dari keduanya ini yang lebih ringkas, yang lebih pendek, yang lebih mudah? Anta qaimun. Sama juga pertanyaannya ayyuhuma abyanu wa awdahu, mana yang lebih jelas, yang lebih mudah dipahami, yang lebih mudah digunakan? Anta qaimun juga. Selama apa? Selama mutakalim ini, orang yang berbicara dengan mukhatabah ini, lawan bicaranya ini jelas, sudah jelas, paham siapa orangnya. Misalkan kita berbicara dengan orang yang sudah kita kenal, maka kita ganti dengan dhamir anta gitu, antum, enggak masalah. Tapi yang bermasalah ketika kita lagi bicara dengan seseorang namun kita enggak kenal gitu. Itu yang agak susah, karena tujuannya dhamir itu menggantikan nama zahir. Nama zahir yang sebelumnya memang sudah kita kenal Kalau belum kenal juga susah
Baik. Oleh karenanya itulah yang dijadikan dalil bagi sebagian ulama yang menetapkan peringkat atau ranking pertama yang paling ma'rifah itu bukan domir, tapi apa? Nama, alam. Misalkan kasusnya sebagai berikut. Misalkan kasusnya ada seseorang sedang atau mau bertamu. Bertamu, mengetok pintu, tamu mengetok pintu si pemilik rumah. Tok 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 misalkan, Assalamualaikum. Nah, kemudian si pemilik rumah biasanya bertanya, "Siapa? Siapa kamu?" misalkan. Maka yang bertamu ini bilang, "Ana," gitu. Dia menjawab dengan domir, "Ana." Taib. Nah, pasti pemilik rumah masih bingung, belum paham ana siapa gitu kan. Ana ini mewakili banyak orang, ana ini siapa. Nah, ini muskilahnya di sini. Muskilahnya kalau nggak dikenal ya repot juga pakai domir. Tapi kalau udah dikenal dia bilang ana dengan suara khasnya, maka pemilik rumah juga nantinya akan tahu ana di sini maksudnya siapa. Masalahnya kalau belum dikenal repot juga. Inilah dalil kenapa nama lebih ma'rifah dibandingkan domir ketika memang kondisinya belum mengenal, saling mengenal. Contoh tadi ada orang bertamu di rumah orang. Tok tok tok, Assalamualaikum. Nah, yang pemilik rumah tanya, "Siapa kamu?" Maka dia jawab, "Ana." Nah, si pemilik rumah tanya lagi, "Ana siapa? Tolong sebutkan nama." Nah, ketika sudah sebutkan nama, maka barulah si pemilik rumah kenal, menunjukkan bahwasanya nama lebih ma'rifah dibandingkan domir dalam kasus seperti itu. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Adapun ulama yang mengambil pendapat domir lebih ma'rifah daripada nama juga punya dalil. Dalilnya apa? Kalau disebut nama saja, ya. Misalkan saya Muhammad. Nah, Muhammad ini kan banyak. Ya kan? Muhammad ini masih luas. Muhammad yang mana? Muhammad yang tinggalnya di desa mana? Muhammad yang rambutnya seperti apa? Masih umum. Tapi kalau dibilang saya Muhammad itu bilang ana, dengan catatan udah dikenali oleh lawan bicara, maka sudah dikenal, sudah mencukupi, ya. Dapat dipahami ana itu di situ siapa. Jadi sebenarnya ya mau domir mau nama ya silahkan. Yang penting punya alasan. Baik. Nah, kalau Ibnu Abdurrahman mengambil pendapat domir lebih ma'rifah daripada nama. Baik, lanjutkan dulu. Nah, maka di sini tanyakan, kalau kita bilang anta qaimun, ini lebih ringkas, lebih mudah, lebih jelas kata Syekh Ibnu Utsaimin. Li'anna Ali bin Abdullah, karena kalau pakai nama zahir, nama asli Ali bin Abdullah, qad takunu li rajulin ghairi hadirin. Ya, qad takunu li rajulin ghairi hadirin. Maksudnya paham enggak? Anta kan mukhatabah, lawan bicara. Sedangkan kalau pakai nama orang itu terkesan penggunaan nama asli, nama lengkap itu digunakan untuk ghairi hadir, seseorang yang tidak hadir. Ghaib, domir ghaibah. Misalkan begini. Kita lagi bicara sama teman. Ya. Ketika kita bicarakan orang lain, ya pasti kita sebut nama. Misalkan, si fulan namanya si Ali bin Abdullah itu kemarin membantu saya loh. Ya, gitu. Maka pasti dia sebut nama. Tapi kalau sekedar hanya dua orang sedang berbicara, maka biasanya pakai domir. Ente gimana kabarnya? Ana baik kabarnya, gitu. Ya kan? Nggak mungkin lagi ngobrol pakai nama lengkap, nggak mungkin, jarang ya. Paham? Wa ba'duhum yaquluna, sebagian ulama berpendapat atau mendefinisikan domir itu ad-domiru madalla ala hadirin aw ghaibin bi alfazin ma'lumatina. Sebagian ulama memang berpendapat menjelaskan bahwasanya domir itu batasannya segala lafaz dalla yang menunjukkan ala hadirin, segala bentuk kata ganti intinya yang menunjukkan baik itu hadir maupun ghaib. Nah, mau hadir mau ghaib bisa dipakai ya domir. Ini sebagian ulama. Kondisinya mau itu lagi di hadapan kita ataupun tidak di hadapan kita, tetap domir bisa diterapkan di
kondisi seperti itu. Bi alfadin ma'lumatin, selama lafaz-lafaz yang digunakan itu dapat atau sudah dikenali. Misalkan dia bilang dia itu kemarin membantu saya loh. Nah, selama dia bilang dia itu sudah dipahami maksudnya siapa, ya nggak masalah. Tapi kalau dia bilang dia sedangkan lawan bicara kita nggak paham, ya juga nggak bisa. Nah, maka sebenarnya kita pakai logika saja ini sudah bisa menyelesaikan masalah domir ya. Domir ini pakai logika saja teman-teman. Prakteknya kita sehari-hari seperti apa. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tadi sampai masih ya, Anda bacakan lagi. Idzan, jika demikian, kullu domirin fahuwa ma'rifatun. Semua domir itu ya, dia pasti ma'rifah. Pasti apa? Ma'rifah. Wa bada al-mu'alifu bid-dhamairi li'annaha a'raful ma'arifi. Nah, ini poinnya di sini. Penulis Ibnu Ajurum, maka alasan memulai isim-isim ma'rifah dengan dhamir, alasannya adalah li'annaha a'rafu al-ma'arifi. Karena isim ma'rifat yang paling ma'rifat. Ya, walaupun tadi ini khilaf ya, perbedaan pendapat ulama, ya, juga sebenarnya yang paling ma'rifat itu bukan dhamir, bukan nama, tapi lafzu al-jalalah Allah. Lafzu jalalah Allah ini paling ma'rifah. Ya, karena kalau kita sebut lafaz Allah gitu, maka pasti semua orang, semua makhluk paham. Ya, tidak perlu sebut dhamir, tidak perlu sebut nama. Bila saja lafaz Allah gitu, itu sudah sangat ma'rifat. Ya. Baik, sehingga itulah alasannya kenapa Allah tidak layak untuk disekutukan. Karena Allah itu paling jelas. Paling jelas sifat-sifatnya, nama-namanya, kekuasaannya, kerajaannya, paling tinggi, paling maha besar, semuanya ya, jelas. Ya, paling ma'rifat itu lafaz jalalah Allah. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya qala Asy-Syarih rahimahullahu taala, ma'lumun annal ma'rifata diddul jahla. Ya, kita semua tahu, diketahui, dimaklumi bahwasanya istilah ma'rifat itu lawan dari jahal. Artinya tidak diketahui. Kalau ma'rifat kan sesuatu yang diketahui, yang tertentu ya, objeknya sudah jelas. Tapi kalau al-jahla sesuatu yang belum diketahui. Lawannya dari ma'rifat itu jahal ya. Kemudian fa'araful ma'arifi huwa dhamir. Menurut Ibnu Ajurum ya, yang isim ma'rifat yang paling ma'rifat adalah dhamir gitu kan. Kenapa? Annaka idza qulta ana la yahtamilu ghairaka. Ini sudah Anda jelaskan tadi. Karena kalau kita bilang ana, maka tidak membawa ya nama atau yang dimaksud, objek yang dimaksud selainnya. Kalau bilang ana tadi dengan catatan ini kondisinya sudah saling kenal ya. Bilang ana ya sudah, enggak ada yang lain, apalagi pakai isyarat jari misalkan. Ana gitu. Dia sambil nunjuk dirinya. Ya maka enggak ada yang lain di situ. Pasti orang yang diajak bicara paham ana di situ siapa? Saya, bukan yang lain. Baik. Sama ketika dia bilang ente, sambil nunjuk gitu, sambil nunjuk pakai jari misalkan, maka sudah paham pasti. Enggak perlu sebut nama lagi. Ya ente Muhammad enggak usah, karena sudah ditunjuk di depan mata. Ya ente atau antum, ya udah la yahtamilu ghairahu, tidak memaksudkan, tidak membawa nama atau tujuan penunjukan nama selainnya. Huwa, begitu pula huwa. La yahtamilu ghairal makanna anhu, ya, tidak menunjukkan maksud selain dari huwa. Situ makanna maknanya apa? Di pertemuan sebelumnya sudah kita dapatkan kosakata yaitu kanna yukanni. Itu seperti sama ya sama, mengganti atau menamakan, disebut ya. Berarti huwa la yahtamilu ghairal makanna anhu. Maka kalau disebut huwa, maka tidaklah membawa penamaan ya ghairal makanna, tidak menunjukkan penamaan selainnya. Pasti kalau bilang huwa dia sambil nunjuk misalkan dia itu pintar misalkan, maka sudah pasti satu orang itu, bukan dia yang lain. Ya. Lakin idza qulta Zaid, Amr, Bakar, Khalid, sahihun annahu yu'ainu. Nah, kalau kita bilang nama orang Zaid, Amr, Bakar, Khalid, benar itu
yu'ayinu itu sudah tertentu juga, sama, sudah ma'rifat juga. Ya. Walaisat ya Zaidun ka kalimati rajul. Ya, bukan Z itu di situ ya, bukanlah seperti lafaz rajul. Kalau rajul teman-teman, kalau kita bilang rajul kan masih umum ya. Masih umum, rajul ini laki-laki yang mana? Belum jelas, apalagi pakai tanwin, bukan pakai alif lam. Berarti apa? Masih nakirah. Taib, lakinnaha awsa'u dairatan minad dhamir. Akan tetapi tetap saja nama orang itu Zaid, Amr, Bakar, Khalid ya. Itu masih maknanya ta'yinnya, sifat tertentunya masih lebih luas dibandingkan dhamir. Tapi masih lebih memungkinkan yang lain yang dimaksud. Misalkan kita bilang wahai Muhammad. Ya, bisa jadi dalam satu tempat itu nama Muhammadnya ada 2 orang misalkan. Ya belum jelas kan, masih belum begitu ma'rifat. Ini menurut pendapat ulama yang menetapkan ya dhamir urutan pertama. Kalau sebut nama saja masih belum jelas. Karena satu nama itu bisa 2 orang, bisa 3 orang ya dengan nama yang sama. Taib. Itu dairah, pemaknaannya dairah cakupan. Jadi masih lebih luas cakupannya daripada dhamir ya. Masih lebih luas cakupannya, nama orang itu cakupannya masih lebih luas. Kalau dhamir itu lebih sempit lagi nanti. Walihada dengan demikian, naqulu kita katakan ad-dhamairu a'raful ma'arifi. Dhamir itu lebih ma'rifat daripada isim-isim ma'rifat yang lain. Terus istasna dikecualikan ba'dul ulama'i atau sebagian ulama mengecualikan asma Allah al-mukhtassata bih, yaitu nama Allah ya. Sudah dijelaskan tadi nama-nama Allah asmaul husna, misalkan apalagi nama lafzul jalal Allah, nama Allah itu sendiri. Itu lebih khusus lagi, lebih ma'rifah lagi. Faqalu mereka maka ulama itu menjelaskan innaha a'raful ma'arifi, itulah nama lafaz yang paling ma'rifat, yaitu lafaz jalal Allah. Fallahu alamun ala rabbi. Lafaz Allah itu sebenarnya juga salah satu nama dari nama Rabb. Ya. Hadhihi a'raful ma'arif, ini nama yang paling ma'rifah, itu lafaz jalal Allah. Karena lafaz Allah itu sendiri nama Allah. Salah satu nama Allah adalah lafaz Allah itu sendiri. Kemudian li'annaha la tahtamilu ghairahu, sama alasannya karena kalau kita sebut nama Allah gitu, maka sudah pasti tidak membawa maksud kepada nama yang lain. Pasti maksudnya adalah Allah, semua orang tahu, bahkan orang non-muslim saja, misalkan orang Nasrani bilang Allah itu paham, maksudnya Allah itu yang mana. Bedanya kalau Nasrani masih menyembah yang lain. Taib. Kalau Islam, ya kita sembah Allah, kita esakan Allah, kita bertauhid. Orang musyrikin jahiliyah di zaman Nabi, kalau bilang Allah, ya paham Allah itu siapa. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, ya kan? Tapi bedanya orang musyrikin Quraisy ketika itu masih menyembah berhala-berhala yang lain, masih berbuat kesyirikan. Taib. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dulu. Tadi sampai 6. Itu li'annaha la tahtamilu ghairahu. Idzan jika demikian, naqulu kita katakan, kita simpulkan a'raful ma'arifi ad-dhamairu, maka isim ma'rifah yang paling ma'rifah adalah dhamir. Illa al-asma al-mukhtasata billah, kecuali nama-nama yang khusus bagi Allah. Ya nama-nama Allah, asmaul husna berarti. Fahiya a'rafu minad dhamairi, bahkan itu bisa lebih ma'rifat daripada dhamir. Li'annaha la tahtamilu ghairallah, karena tidak ada yang kalau kita sebut nama Allah atau nama-nama lainnya ya, maka tidaklah membawa kemungkinan nama yang lain selain Allah. Wala tasluhu li ghairillah, dan tidak bisa ditujukan kepada selain Allah. Kalau sudah sebut nama Allah, enggak mungkin ada nama makhluk lain yang bernama Allah. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik, situ sebutkan yaqul mu'alifu, Ibnu Ajur menjelaskan al-ismul mudmaru, domir itu intinya al-ism mudmar itu maksudnya domir gitu aja. Domir itu nahu, contohnya ana dan anta. Jadi dari seluruh domir itu tingkatan paling ma'rifah itu domir mutakallim. Mutakallim ya, ana nahnu terutama.
Kemudian pertengahan domir mukhotob. Nanti yang paling lemah tingkat ma'rifahnya domir goibah atau domir goib. Baik. Oleh karenanya, ketika kita mendapati ada fi'il, ada kata kerja memiliki dua maf'ul bih, ada ya, fi'il muta'addi maf'ulain, ada kata kerja memiliki dua maf'ul bih, dua objek, maka ketika dua objeknya ini sama-sama domir, maka dahulukan domir yang paling ma'rifah. Misalkan begini, kita membuat kalimat qaituka iyyahu, karena kaf dulu domir mukhatab, dahulukan daripada domir goibah, domir goib, orang ketiga. Bukan goib dulu, kalau goib dulu menjadi a'taituhu iyyaka, ini kurang tepat menurut Ibnu Malik. Namun ulama khilaf. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu sekilas saja mengenai informasi bahwasanya domir sendiri bertingkat-tingkat tingkat kemarifatannya. Nah, di sini jelaskan yaqul mu'allifu il ismul ad-dhami al-mudmaru nahu ana wa anta. Contohnya ana dan anta. Ana mewakili domir mutakalim, anta domir mukhatab, ya. Nah, laitahu jaa bi kalimati huwa kai tashmala syamila yashmalu, ya. Wazannya fa'ila yaf'alu. Berarti syamila yashmalu. Berarti yashmala karena ada kai, situ kai alat penasab. Tashmala kulla anwa'id dhamairi. Ana lil mutakallimi, anta lil mukhatabi, huwa lil ghaibi. Falau ja'al mu'allif rahimahullah bi huwa listakmala atau lastakmala ad-dhamira atau listakmala. Kita perhatikan maknanya. Laitahu, ya. Ana wa anta laitahu ja'a bi kalimati huwa kai tashmala kulla anwa'id dhamair. Laita di situ seandainya gitu. Sekiranya, seandainya, jika, itu juga boleh. Hu-nya ini kembali ke dhamir. Yaqulu mu'alifu al-ismul al-mudmaru nahu anna wa anta laitahu ja'a bi kalimati huwa. Kai tashmala falau ja'al mu'alifu rahimahullah bihuwa listikmal. Itu mu'alif menjelaskan bahwa isim dhamir itu contohnya ana dan anta. Laitahu, andai atau jika dhamir itu ja'abi itu maknanya membawa atau dibawakan. Ya, jika dhamir itu dihadirkan, dibawakan dengan lafadz huwa kai tashmala kulla anwa'id dhamair, maka sudah mencakup semua jenis dhamir yang dimaksud. Berarti mungkin mewakili gitu ya. Lafadz dhamir huwa ini sudah mewakili dhamir yang lain. Nah, kemudian kalau mau dirinci, ana ini mewakili mutakalim. Oh, maksudnya begitu. Jadi ana, anta, huwa ini perwakilan. Baik ya, bisa dipahami. Anta mewakili mukhatab, huwa mewakili ghaib. Jelas? Falau ja'al mu'alifu rahimahullah bihuwa, kalau Ibnu Ajur membawakan lafadz huwa pada domir, pada bab domir, maka lastakmala ad-dhamira, maka sungguh ya domir huwa itu istakmala ad-dhamira, sudah menyempurnakan domir yang dimaksud. Artinya sudah mewakili, mencakup seluruh domir yang dimaksud dengan menyebutkan huwa saja. Baik, kita masuk ke isim alam, isim ma'rifah yang urutan kedua, yaitu nama orang. Asani al-ismul alamu, yang kedua adalah nama orang. Hadza minal ma'rifati wa huwa fil martabati saniyati, ini nama orang, ini termasuk isim ma'rifah urutan kedua. Ini tingkatan kedua, martabah tingkatan. Wa huwa ma'ainun musammahu mutlaqan. Maka wa huwa ma'ainun musammahu mutlaqan. Sini lebih kurang maknanya, maka isim ma'rifah berupa nama orang itu yaitu sesuatu yang suatu lafadz, semua lafadz ainun musammahu mutlaqan, yang namanya itu sudah, penyebutan namanya sudah ain, sudah ta'yin, sudah tertentu ya, mutlaqan secara mutlak. Pokoknya penyebutan penamaan yang sudah tertentu
secara mutlak. Penamaan nama orang ya maksudnya. Qala Ibnu Malik, sebagaimana perkataan Ibnu Malik, ismun yu'ayyinu al-musamma mutlaqan alamuhu ka Ja'farin wa khirniquha. Ini terdapat di Alfiyah bab alam bait yang ke-72. Ya, kata Ibnu Malik bahwasanya semua nama ya ismun nakirah di sini, semua nama yang ya yu'ayyinul musamma sudah menunjukkan penamaan tertentu secara mutlak. Mutlak itu tidak ada qaid, tidak ada batasan ya. Pokoknya semua nama intinya. Alamahu, maka nama tersebut contohnya seperti Ja'far dengan Khirnuk. Apa Khirnuk? Ja'far nama orang ya, jelas. Hirniku. Al-Hirniku itu waladul arnab, nama anak kelinci. Nah, ini udah spesifik menurut Ibnu Malik. Kalau disebut Ja'far ya berarti nama orang ya kalau Ja'far. Kalau Hirnuk itu sebenarnya Hirnuko itu nama anak kelinci, Hirnuk namanya. Ini sudah ma'rifat juga. Wallahu a'lam. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya qala asy-syarih rahimahullahu taala, fal ismul alamu huwa alladhi yu'ayyinu al-musamma ta'yinan mutlaqan bila qaidin. Jadi nama ya isim berupa nama dan defaultnya memang nama orang, namun bisa juga nama kota. Ya intinya ada nama itu dibagi dua, nanti sebagaimana akan dijelaskan. Ada nama yang berakal, ya nama orang. Kemudian ada nama yang ya ghairu akil, yaitu nama kota, ya nama kota. Kalau di sini konteksnya nama kota. Sehingga tadi benar disebutkan contohnya oleh Ibnu Malik adalah Ja'far mewakili nama orang. Dan Khirniq ya, Khirniq ini mewakili nama anak kelinci. Nama kelinci namanya Khirniq. Itu juga diperbolehkan. Termasuk juga nama ya. Kemudian ta'yinan mutlaqan. Ya, ta'yinan ini nampaknya maf'ul mutlak dari yu'ayyinu. Mutlaqannya naatnya dari ta'yinan. Sehingga isim berupa nama dia alladhi yu'ayyinul musamma, memberikan ta'yin pada penamaan ya, pada nama, memberikan ta'yin, memberikan makna ma'rifah tertentu ya, pada makna secara mutlak. Bila qaidin, mutlak maksudnya adalah apa? Maksud dari mutlak adalah bila qaidin, tanpa ada batasan apapun, tanpa ada syarat-syarat, tanpa ada embel-embel. Pokoknya setiap nama itu ma'rifah gitu aja. Itu nama orang, nama hewan, nama kota. Baik. Misal contohnya Zaidun Makkatu, Zaid alamun al-akil. Zaid untuk nama untuk makhluk yang berakal, Makkatu nama untuk yang tidak berakal. Contoh yang berakal ada Amrun, Khalid, Bakar, Abdullah, kasirun, masih banyak lagi. Sedangkan yang tidak berakal ada Makkatu, dia nama alamun ala ghairil akil, nama untuk makhluk yang tidak berakal, zat yang tidak berakal. Wa aidan Thaibatu al-Madinatu, Unaizatu, Buraidatu, asya'u kasiratun. Nama kota ya, Al-Madinah, Unaiza, Buraidah. Thaibah itu salah satu dari nama lain dari kota Madinah. Jadi kota Madinah memiliki beberapa nama yang pernah disebutkan dalam dalil. Yang pertama adalah Al-Madinah itu sendiri, kemudian ada Darul Hijrah, dan ada Tobah, yang terakhir ada Thaibah. Ya, Thaibah, Tobah, Darul Hijrah, Al-Madinah. Baik, berikutnya minal alami ala ghairil akili adba'u. Ya, di antara nama lafaz yang tidak berakal, nama-nama yang tidak berakal adalah nama adba ya, pakai dad. Wa huma naqatani, adba dengan qaswa, ini keduanya merupakan nama ya ontanya Rasulullah SAW. Nah, kalau naqah di situ wa huma naqatani min ibilir Rasul,
Nah, kenapa dinamakan adba'u, qaswa'u? Yang kita tahu bahwasanya susunan ya adba'u dengan qaswa'u ini menunjukkan ismul ladzi la yansharif karena alif ta'nis mamdudah. Ada alif ta'nis mamdudah di situ. Dia isimnya mamdud, ada akhiran hamzah, dan kemudian ada alif ya. Sebelum hamzahnya itu ada alif, itu menunjukkan ta'nis, untuk menunjukkan objeknya adalah perempuan. Nah, berarti wahuma naqatani min ibil rasul, keduanya ini adalah nama onta perempuannya Rasulullah SAW. Onta betina ya, kalau hewan onta betina, bukan onta perempuan. Onta betina. Taib. Jelas ya? Nah, itu yang tidak berakal. Nama-nama hewan boleh dijadikan isim ma'rifah. Ya, nama-nama hewan. Misalkan kuda punya nama apa? Dibuat nama oleh pemiliknya, misalkan namanya Budi, misalkan. Ya sudah, berarti Budi ini isim ma'rifah. Walaupun nama hewan. Tidak masalah ya. Baik, lanjut dulu. Kemudian idzan, jika demikian, al-alamu ya'ti fil martabati saniyati min maratibil ma'arifi illal alama al-khassa billahi azza wa jalla fa innahu fil martabatil ula qabla kulli syai'. Jika demikian, nama yang dibawakan pada tingkatan kedua ini merupakan nama orang, nama hewan, nama kota ya, dan semisalnya terletak pada tingkatan yang kedua dari tingkatan-tingkatan isim ma'rifah yang lainnya. Ya, illa al-alam ya, tetapi untuk al-alam al-khassa, nama yang khusus ya bagi Allah azza wa jalla, fa innahu fil martabatil ula, tetap digolongkan ke tingkatan pertama, bahkan tingkatan sebelum domir. Ya, tingkatan di atas domir, qabla kulli syai', ya, sebelum atau terletak paling ma'rifah sebelum lafaz-lafaz ma'rifah lainnya, semuanya, kulli syai'. Baik, teman-teman sekalian rahimani rahimakumullah. Berikutnya adalah kita selesaikan, masih sedikit lagi membahas isim ma'rifah yang tingkatan kedua, nama orang atau nama-nama. Kemudian kita nanti masuk ke isim ma'rifah tingkatan ketiga, nama mubham. Lau qulta marartu bi Zaidin fadilin. Ingat, marartu itu butuh bantuan huruf jarba untuk memiliki maf'ul bihnya. Sehingga marartu bi-nya tidak perlu diterjemahkan. Marartu bi, aku melewati Zaid. Zaid yang seperti apa? Yang fadil, yang dermawan. Harusnya al-fadil ya, bukan fadilin, harusnya pakai alif lam. Apakah ini sahih? Jawabannya la, tidak sahih, tidak benar. Li'anna Zaid, karena lafaz Zaid di sini ma'rifah, nama orang. Wa fadilnya nakirah, karena tidak ada alif lamnya. Maratu bi rajulin al-fadilina. Ini juga salah ya. Ini kebalik. Aku melewati seorang laki-laki yang dermawan. Khotok, salah. Kenapa al-fadilnya di situ? Karena li'anna al-fadil ma'rifatun, al-fadilnya ma'rifah, sedangkan rajulnya nakirah. Ini kebalik, harusnya sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakirah. Nah, yang ketiga, asal isu wal ismul mubham, isim mubham, nahu hadza hadhihi haula'i. Ya, Ibnu Ajurim hanya memberikan contoh hadza hadhihi haula'i. Ya. Dan ketiganya merupakan isim isyarah ya. Kalau contohnya di sini semuanya isim isyarah. Taib, hadza hadhihi untuk konteks mufrad, haula'inya untuk konteks jamak. Wa huwa yashmalu syai'ain, mencakup isim mubham ini mencakup isim isyarah dan isim mausul. Ada isim mausulnya terkandung di situ. Baik. Mengapa? Kita jelaskan pertama, fasmul isyarati, isim isyarah itu yu'ayyinu madlulahu, mampu mema'rifatkan, mampu mentakyin, mengkhususkan, mema'rifatkan madlulahu bil isyarah, objeknya dengan kata tunjuk, dengan makna petunjuk, menunjuki. Ya. Saya ulangi, fasmul isyarati yu'ayyinu madlulahu bil isyarah.
Jadi isim isyarah disebut digolongkan ke isim ma'rifah. Kenapa? Karena mampu mentakyin, mampu memperjelas, mengkhususkan, menspesifikkan madlulahu, objek kata tunjuknya, bil isyarah dengan isyarat. Wal ismul mausul, sedangkan isim mausul ditinjau dari mana dikatakan isim yang mampu mema'rifatkan atau isim ma'rifah. Karena al-ismul mausul, dengan adanya isim mausul, yu'ayyinul madlulahu bisilati. Dia mampu memarifatkan objek di depannya, ya, bisilati dengan kalimat penghubung. Nanti disebut dengan jumlah silah mausul. Baik. Misalkan gini, kita cuma bilang apa misalkan? Kitab al-kitabu alladzi, kitab yang, gitu aja. Maka ini masih mubham, ini masih belum masih belum ma'rifah. Tapi kalau alladzinya ini disambung dengan silahnya, dengan jumlah silah mausulnya, misalkan setelah alladzinya ada kalimat, ditambah lagi kalimatnya, misalkan al-kitabu alladzi uhibbuhu, kitab yang aku mencintainya, aku menyukainya. Maka karena ada uhibbuhu, nah berarti sebagai silah menghubungkan, ya, sebelum isim mausul dengan setelah isim mausul, sehingga maknanya jadi ta'yin, jadi ma'rifah. Jadi hilang nanti mubhamnya. Itulah kenapa digolongkan ke isim mubham. Karena kalau isim isyarah atau isim mausul sendirian saja, tidak dilengkapi dengan isyarahnya kalau itu isim isyarah, tidak dilengkapi dengan silahnya kalau itu isim mausul, maka mubham, maknanya samar. Kita cuma bilang al-kitabu allazi, samar. Kitab yang apa? Baik, paham? Sama, kita cuma bilang hadza, zalika, tilka, itu, cuma bilang itu, ini. Maksudnya apa? Belum jelas. Sebutkan ininya, madlulnya, objeknya apa yang sedang dibicarakannya apa? Hadza kitabun. Oh, jadi hilang mubhamnya. Zalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin, gitu kan? Jadi jelas, hilang mubhamnya. Taib. Lanjut, kemudian wakilahuma mubhamun. Keduanya ini isim yang mubham, samar dia. Samar kalau enggak dibantu dengan isyarah atau dengan silah. Baik. Li'anna hadza yatasawwaru. Karena lafaz hadza, ini hadza mewakili isim isyarah. Yatasawwaru al-mukhatabu annaka tashiru bi usbu'ika. Usbu' itu apa? Jari, ya, jari jemari, jari. Anaka tasyiru, engkau berikan isyarat dengan jari, dengan jarimu. Jadi penggunaan hadza, ya, isim isyarah itu yatasawwaru, ya, digambarkan, diterangkan al-mukhatabu, yaitu al-mukhatab, orang yang diajak bicara itu, anaka, bahwasanya engkau memberikan isyarat kepada orang yang diajak bicara itu, bi usbu'ika, dengan memberikan isyarat berupa menunjukkan jari kita, dengan jari jemari kita, memberikan isyarat dengan jari. Hadhihi haqibatu, misalkan kita bilang hadhihi haqibatun. Apa haqibah? Tas, ya, dompet, kantong, ya, tas juga bisa. Koper misalkan. Ini adalah tas misalkan. Maka tasyiru sama saja engkau memberikan isyarat bi usbu'ika, dengan jarimu, ya, menunjuk tas, ketika menunjuk tas itu. Hadhihi haqibatun, ini adalah tas saya misalkan. Baik. Ada isyarat, ya. Kalau tanpa isyarat mubham, kalimatnya belum jelas. Jadi misalkan haqibatun saja atau hadhihi saja, maka belum jelas, ya, harus lengkap. Haula'i thalabatun, sama. Ini mereka adalah, ya, orang-orang yang menuntut ilmu. Thalabah ini jamak dari thalib. Jamak thalib itu banyak, ada thalibuna, ada tullabun, ada thalabatun.
Ya, semuanya maknanya apa? Jamak taksir. Kecuali tolibuna jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim. Haula'i tolabatun, maka fasmul isyarati yu'ayyinu madlulahu, maka isim isyarah itu mampu memarifatkan madlulnya. Mana madlulnya? Tolabatun itu madlulnya. Haqibatun itu madlulnya, objek yang sedang dikajinya itu lafaz apa? Maknanya madlul atau madlulah. Baik. Bil isyarah dengan kata tunjuk ini. Idan jika demikian hadza ma'rifatun masara mutlaqan sara yu'ayyinu bil isyarah. Jika demikian ini isim mubham ini isim yang ma'rifah masara mutlaqan secara mutlak seluruhnya. Pokoknya kalau ada isim berupa kata tunjuk atau kata sambung, ya sudah berarti isim ma'rifah. Secara mutlak. Sara yu'ayyinu bil isyarah yaitu isim mubham ini mampu mentakyin, mampu memarifatkan dengan isim isyarah, dengan isyarat atau dengan silah tadi. Ada dua sebenarnya, tambahkan lagi situ. Wa yu'ayyinu bil isyarati wal wasilati juga bisa. Tapi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka kesimpulannya kita simpulkan lagi, al ismul mausulu yu'ayyinu madlulahu bisilati. Isim mausul itu memarifatkan ya lafaz di kalimat atau madlul itu kita terjemahkan objek gitu saja. Isim mausul memarifatkan objeknya atau pasangan lafadznya bisilati dengan adanya silah, adanya jumlah silah mausul. Tanpa jumlah silah mausul ya tidak jelas. Misalkan kalau kamu cuma bilang ya ja'alazi, misalkan telah datang orang yang mastafadna syai'an, ya tidak ada sesedikit pun yang kita bisa ambil faedah di dalamnya. Enggak ada yang bisa enggak ada faedah di dalamnya sama sekali, syai'an sama sekali enggak ada. Wa idza qulta ja'alladzi nuhibbuna, kalau ditambahkan silahnya itu jumlah itu nuhibbuhu jumlah fi'liyah di situ. Maka ta'ayyana, maka maknanya jadi ta'yin ma'rifat dia, jelas. Mubhamnya juga hilang. Kalau cuma alladzi saja atau ja'alladzi saja masih mubham, samar. Kharaja bi kalimati nuhibbuhu kullu man la yuhibbu hadzal qailu. Maka tidak termasuk atau dikecualikan kalimah atau lafaz nuhibbuhu ini untuk semua orang yang la yuhibbu hadzal qailu. Tidak termasuk, berarti saya terjemahkan dulu. Ja'alladzi nuhibbuhu, telah datang atau orang yang kami cintai itu telah datang. Orang yang kami mencintainya itu telah datang. Berarti tidak termasuk pada lafaz nuhibbuhu itu semua orang yang tidak dicintai oleh kami, oleh kita. Artinya cuma hanya orang yang kita cintai yang termasuk dalam konteks kalimat. Ini secara ini aja. Makna saja. Baik, kita lewat dulu. Fasorat al-asma'ul mubhamatu naw'ain. Maka kesimpulan akhirnya isim mubham itu ada dua. Yang pertama al-awalu ismul isyarah, isim isyarat. Yang kedua adalah isim mausul, meskipun Ibnu Ajrum tidak memberikan contoh isim mausul. Ya. Tidak memberikan contoh isim mausul, hanya isim isyarah saja. Namun kita berhusnuzon ya, tadi sebagaimana prinsip kita adalah Ibnu Ajrum ini sedang membuat kitab muqaddimah, sehingga harus benar-benar mudah, ringkas, padat. Sehingga beliau tidak banyak panjang lebar membahas tentang isim isyarah itu seperti apa, isim mausulnya seperti apa. Ya pokoknya isim mubham, isim yang samar saja. Dia menjadi memarifahkan ketika ada silah atau ada isyarah. Taib. Teman-teman sekalian rahimani wa rahmatullah, selesai pelajaran kita di pertemuan ini. Demikian kita akhiri. Sebelumnya lebih kurangnya mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.